Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari GKI Kebonjati Bandung. Renungan harian kita hari ini terambil dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 28 dan Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Ada satu ayat yang saya garis bawahi di sini, yaitu dari Kejadian 39 ayatnya yang ke-23. Akan saya bantu bacakan. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana perasaan Bapak Ibu atau teman-teman semua saat dijauhi atau dibenci oleh orang-orang di sekitar karena melakukan kebenaran? Saya kalau berada di posisi seperti itu, mungkin saya akan sedih, saya akan marah, dan mungkin saya akan kecewa, sangat-sangat kecewa. Tapi hari ini kita sama-sama mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang sejujurnya cerita ini sangat-sangat digemari oleh anak-anak, yaitu kita mau belajar dari Yusuf. Diceritakan di dalam Alkitab bahwa saudara-saudara Yusuf ini mereka merancang suatu rencana untuk Yusuf. Saat mereka melihat Yusuf datang kepada mereka, mereka mengambil jubah milik Yusuf dan mengoyakkannya. Tidak hanya sampai di situ, mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian semuanya ini dilakukan karena kebencian dan iri hati dari saudara-saudara Yusuf. Kebencian dan iri hati membuat saudara-saudara Yusuf ini rela untuk menyakiti hati adik mereka. Mereka membuat Yusuf kelaparan di dalam sumur, melemparkannya ke dalam sumur yang kering dengan harapan supaya Yusuf bisa binasa di sana dengan rasa lapar, kemudian udara yang dingin. Lalu saat Yusuf kesusahan di dalam sumur, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Ternyata mereka duduk bersama dan makan bersama. Setelah itu, setelah mereka memasukkan ke dalam sumur, Yusuf ke dalam sumur, mereka menjual Yusuf kepada serombongan kafilah pedagang, supaya Yusuf dibawa jauh-jauh dari keluarga mereka. Jauh dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Mungkin nanti dengan harapan Yusuf tersesat, sehingga tidak pernah lagi terdengar kabar tentang Yusuf. Kebencian dan iri hati membuat saudara-saudara Yusuf menjadi gelap mata. Hilang belas kasihan terhadap saudara mereka, sehingga mereka rela melakukan kejahatan terhadap Yusuf yang adalah adik mereka. Nah, kita beralih ke Mesir. Kita lihat bagaimana setelah Yusuf dibawa oleh pedagang-pedagang ini ke Mesir, dia bekerja di rumah Potifar. Yusuf dalam hidupnya dia tetap bekerja dengan baik, melakukan tugas pekerjaan dengan baik, sehingga Potifar mengangkat Yusuf menjadi orang kepercayaannya. Kali ini masalah datang dari istri Potifar yang datang dan menggoda Yusuf. Tapi kita lihat di sini bagaimana Yusuf menolak istri Potifar, dan akibatnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara kita lihat apakah Yusuf marah, apakah Yusuf kecewa dengan Tuhan? Tidak. Apakah Yusuf berbalik dari Tuhan? Tidak. Dia memutuskan untuk tetap melakukan hal yang baik. Dia terus-menerus tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Dia melakukan tugas pekerjaannya dengan baik, sehingga kali ini dia menjadi orang kepercayaan juga di penjara. Kalau kita lihat perjalanan kehidupan Yusuf, ini seperti kalau kita tarik satu garis lurus ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu hidupnya tuh dari lurus, naik, kemudian jatuh, kemudian naik lagi, turun lagi,
Sungguh bagaimana nih hidup Yusuf nih sungguh sangat-sangat berwarna ya. Diawali dari dia hidup bersama keluarganya, dia diangkat dalam tanda kutip menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya, ditandai dengan pemberian jubah oleh ayahnya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke pedagang, kemudian di Mesir dia menjadi orang kepercayaan Potifar, dan kemudian dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kita belajar nih dari Yusuf. Dalam setiap peristiwa kehidupannya, gak pernah tuh Yusuf mengeluh. Tidak pernah dia mengeluh. Yusuf tidak pernah marah. Yusuf tidak pernah kecewa atas semua kejadian, atas semua hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Dari anak yang disayang oleh ayahnya, anak kesayangan dalam keluarganya, dia menjadi budak. Semua itu dijalani oleh Yusuf dengan satu semangat keyakinan bahwa dirinya disertai oleh Allah. Aku ini disertai oleh Allahku. Penggambaran Yusuf tentang dirinya sebagai orang yang disertai Allah membawa satu sikap Yusuf, yaitu dia menolak untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Allah. Keyakinan bahwa Allah menyertainya membuat Yusuf memiliki gambar diri yang benar. Gambar diri yang benar akan diri kita di hadapan Tuhan akan menghasilkan sikap dan tindakan yang sesuai dengan gambar diri tersebut. Kita meyakini Immanuel, Allah beserta kita. Itu bukan hanya satu kalimat kosong, melainkan di dalamnya ada keyakinan seperti yang diyakini oleh Yusuf. Apapun keadaan kita saat ini, susah, senang, sedih, marah, kecewa, bahagia, atau saat kita mengalami pergumulan pun, Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Miliki gambar diri yang benar seperti Yusuf, yaitu Allah menyertai kita, membuat kita terus kuat, tidak mengeluh terus-menerus atas peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, melainkan meyakini bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah ada dan berjalan bersama-sama dengan kita. Amin.